Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya menjadi sebab datangnya nikmat-nikmat Allah lainnya. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah seraya mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang kelak pada hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa tahun ini kajian kita silih berganti antara kajian fikih dan kajian akhlak. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita mengaji fikih, di mana kita membahas tentang hukum mengucap dan menjawab salam, dan telah disampaikan beberapa di antaranya, maka hari ini kita akan mengaji akhlak, di mana kita akan membahas adab-adab seorang muslim ketika tidur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata tidur itu ada adabnya. Ya, jadi bagaimana agar adab tidur ini bisa kita terapkan supaya tidur kita menjadi tidur yang berkualitas, tidak seperti tidurnya orang kebanyakan, supaya tidur kita ini menjadi tidur yang mendatangkan pahala, bukan sekedar tidur yang menghilangkan kantuk. Maka ada 8 adab tidur yang kiranya nanti dan kedepannya bisa kita terapkan. Yang pertama di antara adab tidur yaitu menghadap kiblat. Ya Bapak Ibu, makanya dalam kitab ini menganjurkan kita agar bagaimana kita kalau punya kasur, kita kalau punya tempat tidur itu diposisikan agar kita nantinya tidur bisa menghadap kiblat. Nah, orang itu posisi tidurnya terbagi menjadi beberapa macam ya. Bapak Ibu kalau tidur pasti posisi tidurnya tak terlepas dari berikut ini. Yang pertama yaitu tidur terlentang dengan menempatkan tengkuk. Ya, ini tidur yang tak asing bagi kita ya. Kita letak tengkuk kita di atas bantal, wajah menghadap ke langit. Ini namanya tidur terlentang.
Nah, tidur yang seperti ini, kata Imam Nawawi Al-Bantani, masih bisa diposisikan menghadap kiblat, yaitu dengan cara wajahnya yang diarahkan menghadap kiblat. Jadi misal kiblat arah sana, saya tidurnya telentang, berarti wajahnya saya arahkan menghadap kiblat. Nah, ini masih dianggap menghadap kiblat. Jadi walaupun badannya menghadap ke langit, namun wajahnya menghadap kiblat. Nah, tidur yang seperti ini itu mubah, boleh bagi laki-laki, tapi makruh bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu nggak dianjurkan tidur seperti ini, ya, tidur telentang. Meskipun wajah ibu hadapkan ke kiblat, ini hukumnya makruh. Kemudian ada pula tidur dengan cara berbaring. Ya, ini tidur yang dianjurkan. Berbaring, apakah itu ke kanan ataupun ke kiri. Yang paling terbaik yaitu tidur dengan cara berbaring ke arah sebelah kanan. Seperti mayat yang diletakkan di liang lahat. Jadi bukan hanya wajah yang menghadap ke kiblat, melainkan juga dada menghadap ke kiblat. Kalau yang telentang tadi cuma wajah, kalau ini wajah berikut dengan dada. Ini yang paling terbaik. Nah, inilah tidur yang disunnahkan. Ini disunnahkan. Ada pula orang tidur berbaring ke sebelah kiri, tapi tetap menghadapkan wajah dan dadanya ke arah kiblat. Jadi kalau sepakat kita di sana kiblat, misalnya berbaring ke kanan, berarti kan saya begini. Kalau seandainya berbaring ke kiri, berarti begini. Ini juga dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam kitab ini disebutkan banyak praktisi kesehatan yang menganjurkan tidur dengan cara yang seperti ini. Ya. Jadi sunnah berbaring ke sebelah kanan dianjurkan berdasarkan banyak anjuran dari pakar kesehatan untuk berbaring ke sebelah kiri. Nah, ada pula macam posisi tidur yang selanjutnya. Ini tidurnya setan namanya. Ya, kalau kayak gini kita tidur, itu tidurnya setan. Hukumnya makruh. Tidak hanya bagi laki-laki, apalagi bagi perempuan. Apa itu, Ustaz? Tidur dengan cara telungkup. Itu tidurnya setan itu, Pak. Pantat awak ke atas, wajah awak menghadap kasur tuh. Kadang kita nengok anak-anak tidur dengan cara seperti itu jadi bahan lucu-lucuan awak. Sering saya memperhatikan orang tua seperti itu. Anaknya tidur telungkup, bukannya diperbaikinya, bukannya diajarkannya jangan begini tidur, nih pantang bilang. Ini enggak. Ditengok tuh lucu kali tidurnya telungkup kan katanya. Ini tidurnya setan. Na'udzubillah, kita hindari, kita jauhi tidur yang seperti ini. Nah, intinya di antara adab ketika tidur yaitu menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kalau laki-laki boleh menghadap ke kiblat dengan cara telentang. Ya. Badan menghadap ke atas, hanya wajahnya saja dihadapkan ke kiblat. Nah, adapun yang paling utama yaitu menghadapkan wajah dan dada ke arah kiblat dengan cara tidur berbaring. Yang paling utama berbaring ke sebelah kanan,
namun boleh juga berbaring ke sebelah kiri. Adapun tidurnya setan adalah tidur dengan cara telungkup. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau tidur, di antara adab yang perlu diperhatikan, ingat bahwasanya tidur itu ibarat kematian. Jadi kalau kita mau tidur, ini di pikiran kita harus kita tanamkan bahwa aku tidur ini itu ibarat kematian. Sedang bangunnya kita itu ibarat kebangkitan. Maka ingatlah, boleh jadi Allah mencabut ruh kita ketika sedang tidur. Jadi setiap kali mau tidur ingat mati. Setiap kali mau tidur ingat mati. Betapa banyak orang yang ketika tidur dia tutup matanya, namun ternyata ia tak mampu membuka matanya kembali, alias sudah mati. Bayangkan Bapak kalau seandainya tidur sebelum tidur melakukan maksiat. Bayangkan Ibu sebelum tidur baru bergibah. Makanya orang itu sunnah untuk memperbanyak mengingat kematian. Nggak mesti menunggu ada orang mati. Nggak mesti menunggu tahlilan malam pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau nggak ada tahlilan nggak pernah mengingat mati. Bahkan setiap kali kita mau tidur, tidur itu mengingatkan kita tentang kematian. 70 kali malaikat maut melihat wajah kita. Begitulah dekatnya kita dengan kematian. Maka masuk adab yang ketiga, oleh karena tidur itu ibarat kematian, maka bersiap-siap menghadapi kematian. Bersiap-siaplah ketika mau tidur. Salah satu persiapan kita adalah bersuci sebelum tidur, ya Bapak Ibu. Ini amalan yang begitu luar biasa, tapi malas sok melakukan. Malas awak berwudu sebelum tidur. Padahal tak sampai 5 menit, paling cuman 1 menit. Sedang awak menengok HP 1 jam sebelum tidur, kadang 2 jam, kadang sampai begadang, sampai tak tertidur bahkan. Udah dokat subuh baru tertidur. Kenapa? Gara-gara HP. Itulah makanya subuh pun lewat. Jadi coba malam ini, karena tidur ini ibarat kematian, kita siapkan diri kita. Salah satu persiapan kita menghadapi kematian, menghadapi tidur adalah dalam keadaan bersuci. Bayangkan Bapak ketika tidur, bayangkan Ibu ketika tidur, datang malaikat maut, hendak dicabut ruh kita. Kita menyambut malaikat maut dalam keadaan suci. Meskipun Bapak Ibu sedang berhadas besar, tetap sunnah berwudu sebelum tidur. Itu namanya wudu sunnah. Meskipun Bapak baru bertempur dengan pasangan Bapak, dengan istri Bapak di malam hari, hendak tidur, sunnah berwudu terlebih dahulu. Itu namanya wudu sunnah. Kemudian masuk yang keempat. Kalau yang keempat ini hampir-hampir tak pernah orang mengamalkannya. Ya. Adab keempat, jangan lupa berwasiat sebelum tidur. Jangan lupa berwasiat. Tidak berarti hendak tidur berwasiat awak.
Maksudnya begini, selama awak hidup, jangan sampai awak mati sebelum berwasiat. Wasiat itu apa Ustadz? Wasiat itu adalah sedekah seseorang setelah kematian yang dipesankan selagi hidup. Bapak punya harta, tabungan Bapak 1 juta. Dari 1 juta uang Bapak tersebut, Bapak meninggal, maka 1 juta itu menjadi harta warisan. Dibagi ke istri Bapak, dibagi ke anak Bapak, dibagi ke orang tua Bapak. Sepeser pun nggak ada pahalanya untuk Bapak. Kenapa? Karena warisan itu memang haknya ahli waris. Meski Bapak tak menginginkan uang itu dibagi secara waris, bakal tetap dibagi secara waris. Karena sudah menjadi ketentuan Allah. Ibu meninggal, ibu punya harta, ya. Harta yang ibu tinggalkan itu namanya harta warisan. Dibagi-bagi kepada ahli waris. Tak ada pahalanya untuk ibu. Kenapa? Karena itu memang hak mereka. Bapak, ada orang minta-minta, Bapak kasih. Berpahala. Kenapa? Karena itu punya Bapak. Bapak lapangkan hati Bapak untuk mengeluarkan apa yang memang milik Bapak. Tapi kalau harta warisan itu bukan milik Bapak lagi. Kalau Bapak sudah mati, itu menjadi milik ahli waris. Nah, cemana harta yang awak tinggal nih, ketika dibagi ada pahalanya. Maka jalannya disebut melalui wasiat. Maksimal 1/3. Bapak punya uang 1 juta. Bapak sampaikan, kalau nanti aku mati anak-anakku, kalau nanti ayah mati, kalau nanti abang mati dek, tabungan abang 1 juta. Dari 1 juta itu, sebelum nanti kalian bagi secara waris, abang wasiatkan 200.000. Itu untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nang 200.000 itulah nang ada pahalanya. 800.000 tak ada pahalanya. Nah, jadi ini pentingnya bahwa selama kita hidup, hendaklah kita pernah wasiat berkaitan dengan harta yang kita miliki. Karena wasiat itulah yang akan menjadi pahala buat kita setelah kita mati. Jangan harapkan anak Bapak bersedekah atas nama Bapak. Syukur-syukur orang itu tak berkelahi ya. Jangan harapkan nih anak ibu. Nanti kan anakku kan Ustadz bakal bersedekah atas namaku, nyampe juga nyo pahalanya. Iya. Entahlah pula saling bacok-bacokan orang tuh gara-gara berebut warisan. Maksud saya jangan harapkan yang belum pasti. Awak harapkan anak awak, belum tentu dia melakukan sesuai harapan awak. Maka pastikan apa yang bisa dipastikan. Apa? Berwasiat awak. Wasiatkan kepada ahli waris, ya. Sampaikan sebelum kalian bagi harta ini secara waris, ini ada wasiat Bapak. Ya. 1 juta tabungan Bapak, 200.000 inilah untuk wasiat bagikan kepada fakir miskin. Maka apa disebut di dalam kitab ini? Nah, ini bagus ini. Fa inna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakh. Orang yang mati tanpa pernah berwasiat, mati dia sebelum berwasiat. Padahal hartanya ada. Lain cerita kalau memang tak ada harta. Aku tak ada apa-apa Ustaz, makan pun dari belas kasihan orang. Bapak ada harta Bapak, bahkan banyak. Bapak mati tanpa belum pernah berwasiat.
maka la yatakallamu fi muddatil barzakh. Selama di alam barzakh, selama di alam kubur, dia tak bisa bercakap-cakap sama siapapun. Wa innal amwata yatazawaruna fi kuburihim siwa. Sesungguhnya orang-orang yang mati itu di alam kubur mereka bisa saling mengunjungi. Nanti Pak, gitu di alam barzakh janjian ketemuan gitu Pak. Di alam kubur kalau udah selesai urusan gitu sama malaikat mungkar dan nakir, udah selesai pertanyaan tuh udah lewat 7 hari. Bisalah kita ketemuan ya kan, berkomunikasi, bercakap-cakap. Saya sama Bang Jepri. Nanti saya tanya Bang Jepri, cuman Bang Jepri aman Bang di sana? Aman Pak Ustadz, bisa ku jawab semuanya. Pak Ustadz cuman alhamdulillah. Bermanfaat juga lah ilmu itu. Nah yang bisa bercakap-cakap seperti ini, mengobrol satu dengan lainnya, itu adalah orang-orang yang sempat berwasiat semasa hidup. Fayaqulu ba'duhum liba. Maka yang saling bercakap-cakap ini, itu saling bertanya-tanya, saling berkata-kata. Ma balu hadzal miskin. Di antara yang mereka katakan, yang mereka cakapkan, kenapa pula lah si miskin ini? Fayuqal, maka ada yang mengatakan innahu mata bi ghairi wasiyah. Dia ini tak bercakap-cakap karena semasa hidup dia tak sempat berwasiat. Dia mati tanpa pernah berwasiat. Makanya dia tak bisa bercakap-cakap ketika berada di alam kubur. Nah, jadi ini adab keempat. Kalau kita punya harta, kalau kita punya uang, punya sedikit dari yang kita miliki, kalau bisa kita sempatkan selagi hidup untuk berwasiat. Yang kelima, waduh ini kalau bisa nanti malam langsung amalkan. Hendaklah tidur dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah. Ya, kita tak tahu entah itu tidur terakhir kita. Makanya sebelum tidur kita mestilah bertaubat. Taubat itu 3 rukunnya, jangan lupa. Apa Ustaz rukunnya? 1, ingat, menyesal. Sebelum tidur bapak-bapak ingat, oh ya Allah, aku tadi Allah, kok ku maki pula lah tadi waktu di jalan, aduh, itu menyesal itu. Kemudian yang kedua, tinggalkan, ya. Jangan pula awak menyesal setelah melakukannya besok dilakukan balik. Itu namanya belum bertobat. Dan yang ketiga, pasang tekad dalam hati bahwa sampai kapanpun dan karena alasan apapun kita tidak akan pernah kembali melakukan. Ini Pak, orang tobat kayak gitu. Mau sampai kapanpun dan karena alasan apapun aku gak akan mau jadi pelodes lagi. Misal, karena ada orang Pak berhenti maksiat bukan karena dia mau berhenti dari itu, tapi karena situasi yang memaksanya. Berhenti dia jadi pelodes bukan karena dia tidak berhenti, tapi karena lagi banyak polisi di mana-mana patroli. Makanya dia berhenti. Kalau udah tak ada lagi patroli polisi, dia lakukan balik. Aku Ustaz, tobatnya aku Ustaz dari jual sabu Ustaz. Karena udah tak ada lagi duitnya untuk beli sabu. Kalau orang tobat tuh, andai kata pun ada duitnya, tak akan dia beli lagi sabu. Tapi kalau orang yang tak tobat, tak pakai sabu dia karena tak ada duit. Kalau ada duit, dia beli lagi sabu. Ini maksud tobat tuh. Dia memasang tekad dalam hati bahwa sampai kapanpun
dan atas alasan apapun ia tak akan kembali pernah melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, jadi sebelum tidur kita Pak nanti malam tobat dulu. Jangan tidurnya karena sambil nengok HP, jangan. Nah, setelah bertobat baru istighfar. Jadi istighfar itu bukan tobat ya. Orang sambil maksiat bisa istighfar, ya. Sambil berzina astagfirullah, sambil berzina astagfirullah. Sambil bergibah astagfirullah bisa. Jadi istighfar itu bukan taubat. Taubat yang 3 tadi itu, menyesal, tinggalkan, bertekad untuk tak pernah kembali. Nah, setelah bertaubat barulah kita beristighfar. Sebelum kita tidur, maka istighfarlah 3 kali. Redaksinya ingat, ya lapasnya. Nah, ini sedikit berbeda dengan lapas istighfar setelah kita sholat. Kalau kita setelah sholat biasanya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ini al-azimnya dihilangkan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amalkan ini nanti sebelum tidur. Kalau Bapak Ibu amalkan, kata Nabi, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau diamalkan ini, Bapak Ibu tidur dalam keadaan tidak berdosa. Udah suci pula kan, berwudu, siap kali lah mati. Lebih hebat lagi kalau ditambahkan apa Ustaz? Tambahkan pula dalam hati niat, andai kata besok masih terbangun, maka hari esok akan digunakan untuk berbuat kebaikan kepada kaum muslimin. Wah, ya Allah, andai besok aku masih terbangun, maka besok akan kulakukan untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekelilingku. Mantap. 6. Jangan paksakan tidur kalau tak mengantuk. Oh, ini adab. Kata Imam Ghazali, jangan kau paksakan tidur kalau tidak sedang mengantuk. Kecuali jika tidurmu itu diniatkan untuk membantu dirimu agar bisa bangun sholat malam. Ini udah gak mengantuk, tidur, gak ada niat bangun malam, subuh pun terlewat nang parah. Jadi awak tuh kalau bisa tidurnya tuh kalau ngantuk. Kalau ngantuk tidur. Kalau nggak ngantuk jangan paksakan tidur. Boleh tidur sebelum mengantuk kalau ya diniatkan mau bangun malam. Aku tidur cepet lah. Biar sempat aku bangun jam 4:30. Biar sempat tahajud atau biar dapat nanti aku subuh berjamaah. Atau Bapak Ibu tidur sebelum mengantuk dengan tujuan untuk menjaga diri dari maksiat. Aku Ustaz kalau terbangun nondak mulutku ini begibah terus. Ya eloklah tidur. Tidur melindungimu dari gibah. Aku Ustaz kalau tak tidur ondak hati nengok YouTube. Yang ada perempuan pakai pakaian seksi, eloklah tidur. Tidur melindungimu dari zina mata. Ya.
Nah, ini nasihat yang bagus juga. Dan jangan sampai tidurmu dalam sehari itu lebih dari 8 jam. Jadi kalau dalam agama kita, kalau dalam kitab ini disebutkan maksimal kau tuh tidur 8 jam. Itu 8 jam udah banyak kali. 8 jam itu dalam sehari sudah sepertiga hari. Jadi di sini Imam Ghazali memberikan perumpamaan. Kalau seandainya, ya jangankan lebih ya, 8 jam aja lah maksimal ini. 8 jam kau tidur itu sudah sepertiga hari. Andai kata kau dikasih umur 60 tahun. Ibu dikasih umur hidup sampai 60 tahun. Bapak dikasih umur 60 tahun. Berarti bapak gunakan 20 tahun hanya untuk tidur. Betapa sia-sianya hidup yang kita jalani. Tiap hari tidur 8 jam. Tiap hari tidur 8 jam. Tiap hari tidur 8 jam. Berarti 60 tahun kalau kita dikasih umur untuk hidup. 20 tahun ditanya Allah. Apa kau gunakan? Tanya Allah nih, apa kau gunakan umur yang kuberikan di dunia, kata Allah. Ya Allah, 20 tahun tidur. Ya syukur-syukur kalau 2/3-nya untuk ibadah. Ini tak tahu lagi memilah-milahnya. Entah ibadahnya sedikit maksiat yang banyak atau maksiat banyak ibadah sedikit. Na'udzubillah min zalik. Nah, itu adab yang ke-6. Kemudian adab yang ke-7. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berniatlah agar terbangun di malam hari. Niat. Kalau bisa pinot Bapak ada niat. Ya Allah, nanti malam aku mau tahajud. Walaupun ternyata tak terbangun. Masa niat pun tak ada? Keinginan pun tak ada. Gimana coba? Ini adabnya, adab tidur nih bukan sholat tahajud, enggak. Ada niat atau pasang tekad untuk bangun sholat malam. Atau pinomat pasang niat, ya, pasang tekad dalam hati untuk bangun sebelum subuh. Kalau awak bangun sebelum masuk subuh, pinomat subuhnya di awal waktu. Kalau laki-laki sompat lagi kita ramekan musola ataupun masjid sekitar rumah Bapak. Nih Pak, hebatnya ini Pak, niat tahajud, mesti niat aja nih, kehebatannya. Kata Nabi, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili, kemudian dia berniat, ya Allah nanti malam aku bakal sholat malam, faghalabathu ainahu hatta yusbih, ternyata rasa kantuknya mengalahkan dirinya. Walhasil tak terbangun. Di situ ajan, di situ juga lah dia terbangun. Bahkan 1:00 juga lah dia terbangun. Udah pulang orang dari musola, di situ juga lah terbangun. Padahal malam sudah berniat bonaklah dia untuk sholat malam. Udah dipasangnya alarm melalui HP-nya, aku harus bangun ini. Kutibalahu manawa, kata Nabi, dicatatkan pahala untuknya sesuai dengan yang dia niatkan. Betapapun tak terbangun Bapak untuk tahajud, meskipun ibu bangunnya begitu azan berkumandang gak sempat sholat tahajud, udah dicatat Allah pahala sholat tahajud untuk Bapak, pahala sholat tahajud untuk ibu. Kan rugi nih kalau tidur tanpa pernah berniat tahajud. Wa kana naumuhu,
shadaqatan alaihi minallah. Tidurnya itu dianggap sedekah untuknya dari Allah. Jadi tidurnya pulas tetap dapat, sedang pahala tahajud tidak terlepas. Dan tetap dapat juga pahala tahajud meskipun nggak betul-betul mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu adab yang ke-7. Terakhir, adab ke-8. Bapak Ibu, jangan lupa membaca doa sebelum tidur. Doa yang biasa Bapak Ibu baca udah paten di kampung-kampung, ya kan? Doa anak TK. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Anak TK pun hafal. Belum TK pun udah hafal. Nah, jadi janganlah levelnya di situ. Levelnya jangan di situ. Kalau bisa naik level bacaan kita sebelum tidur. Baca ayat kursi. Nah, paten. Sebelum tidur bukan sekedar bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tapi juga baca ayat kursi. Man qara'aha idza akhadha matja'ahu amanahullahu ala nafsi wa jari wal abid aulahu. Orang kalau tidur sebelumnya sempat baca ayat kursi, dijaga oleh Allah, nggak hanya dirinya, tetangga-tetangganya, dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Wow, bayangkan kalau semua orang di kampung nih sebelum tidur baca ayat kursi, aman sungai duun. Kalau Anda agak panjang sikit, kita bacalah 2 ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah. Boleh juga 3 ayat terakhir. Ya, Al-Baqarah 2 atau 3 ayat terakhir. Kalau 3 ayat terakhir berarti dari lillahi. Kalau 2 ayat terakhir berarti dari amanar rasul. Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di malam hari, Allah berikan kecukupan untuknya. Dicukupkan rezekinya, dicukupkan pahala untuknya, dijaga dari segala macam keburukan. Ustadz, yang pendek ada Ustadz. Yang tak pala susahlah aku mencakapkan. Ada. Apa Ustadz? Baca 3 kul. Ya. Kul huwallah baca 3 kali. Al-Falaq baca 1 kali. An-Nas baca 1 kali. Sebelum tidur ini. Kul huwallah 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setelah dibaca, hembuskan ke kedua telapak tangan. Kemudian usapkan ke sekujur tubuh sejauh tangan dapat menggapainya. Gitu. Nah, inilah adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nanti bisa langsung diterapkan sampai seterusnya. Ada 8 tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama menghadap kiblat, ya. Kemudian yang kedua, ingat tidur itu seperti kematian. Boleh jadi Allah cabut ruh kita pada saat lagi tidur. Yang ketiga, bersuci sebelum kita tidur. Kalau seandainya awak sedang berhadas besar, ya pinomat kita berwuduk, itu namanya wuduk sunnah. Yang keempat, kalau bisa selagi hidup sempat berwasiat. Takutnya tidur mati tak pernah berwasiat. Di alam kubur tak ada dapat pahala dari sedekah yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, bertobat sebelum tidur. Kemudian jangan lupa istighfar. Redaksinya astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, jangan paksakan tidur kalau tak mengantuk. Kalau bisa tidur tuh kalau mengantuk.
kecuali jika berniat sholat malam, atau kecuali jika bangunnya kita itu membuat kita bermaksiat. Kalau nggak lagi tidur pasti bergibah. Kalau nggak lagi tidur mata melihat yang haram, maka elok tidurlah walaupun tak mengantuk. Kemudian yang ketujuh, ya, bertekad atau pasang niat agar terbangun di malam hari untuk sholat malam atau terbangun sebelum subuh. Kenapa? Karena betapapun kita tak terbangun, Allah sudah catatkan pahala untuk kita. Kemudian yang kedelapan, tambahkan doa-doa lain atau baca-bacaan yang lain sebelum kita tidur. Di samping baca doa yang biasa kita baca, maka tambahkan beberapa ayat suci Al-Quran. Boleh ayat kursi, boleh pula 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, atau mau yang ringan atau mudah untuk dibaca yaitu 3 qul. Setelah kita baca, kita hembuskan ke kedua telapak tangan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Barangkali ini yang menjadi kaji kita. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua untuk kita amalkan. Mungkin di sana sini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Wasiat dalam fikih itu maksudnya adalah harta, yang berkaitan dengan harta. Jadi itu namanya wasiat wajib. Wasiat yang wajib dijalani oleh ahli waris. Jadi kalau kita bicara soal wasiat dalam fikih itu maksudnya berkaitan dengan harta. Tapi ada pula wasiat menurut bahasa. Menurut bahasa wasiat itu artinya ya nasihat salah satunya. Misal begini. Saya ada feeling bentar lagi saya meninggal. Kemudian saya berwasiat pada istri saya, Dek, abang wasiatkan nanti setiap malam Jumat hadiahkanlah surah Yasin untuk ayah. Ini bukan wasiat wajib. Kalau ondak istri saya mengirimkan Yasin ya bagus, tak ondak dia mengirimkan juga tak masalah. Tapi kalau wasiat yang berkaitan dengan harta itu namanya wasiat wajib. Dek, nanti abang punya tabungan 1.200.000 sebelum dibagi secara waris, bagikan kepada fakir miskin. Maka yang 200.000 ini wajib dikeluarkan oleh ahli waris saya. Aja seperti itu ya Pak ya. Ya Bapak, dipersilakan. Ya. 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 Jadi kalau kita bicara tentang fikih wudu, pada masalah rukun pertama yaitu niat. Minimal niat wudu itu nawaitul wudu'a. Orang kalau memasang niat nawaitul wudu'a, maka itu sudah sah untuk dipakai sholat. Nah, jadi nggak mesti lirofil hadasil asgori pardon lillahi ta'ala. Maka kalau Bapak wudu mau tidur, selama Bapak memasang niat nawaitul wudu'a ketika berwudu itu, maka wudu itu juga boleh dibawa untuk sholat. Ya. Ya. Bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Ya. Jadi bukan berarti kalau awak menghadap kiblat awak jadi ta'akur sama istri. Maksud tidur menghadap kiblat itu awak memulai tidur dengan menghadap kiblat. Masalah nanti di tengah awak ondak bergulat atau macam mana, itu tak masalah. Jadi upayakan memulai tidur dengan menghadap kiblat. Kalau udah pogal awak ya nggak apa-apa ke kiri.
Nggak apa-apa nanti misalnya kita mengubah posisi. Yang penting jangan telungkup. Itu saja. Oh iya, iya, iya. Iya. Banyak orang begitu, Ustaz. Apabila kita mau tobat, apakah harta itu harus kita nolkan balik? Ya. Kalau hartanya itu berkaitan dengan kezoliman kepada orang lain, maka harta tersebut wajib dikembalikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Atau disedekahkan untuk kemaslahatan umum jika dia tak tahu siapa-siapa saja orang yang pernah dia zolimi. Misalnya macam mau melodes itu kan kaitannya menzolimi orang ataupun korupsi. Tapi tak tahu ini yang dilodes ini entah di mana tinggalnya, yang awak ambil hartanya di mana dan asalnya dari mana. Maka itu wajib dikembalikan karena tak tahu mengembalikannya, wajib disedekahkan untuk kemaslahatan umum. Nah, kalau seandainya misal dari hasil jual narkoba, apakah semua hartanya itu wajib dia keluarkan, sedekahkan dan dinolkan balik? Tidak. Tapi dia mesti mengeluarkan mana bagian harta yang tidak menjadi kebutuhan pokoknya. Misalnya begini, ini harta dia ini 100 juta. Dari 100 juta itu kalau seandainya semuanya dia buang, dia sedekahkan, dia 0, maka akan muncul masalah sama dia. Dia punya istri, punya anak. Walhasil meninggalkan mudorot, justru malah menimbulkan mudorot yang baru. Makanya dia keluarkan, sedekahkan untuk kemaslahatan umum. Sisakan mana yang menjadi bagian untuk kebutuhan keluarganya. Semestinya seperti itu untuk orang yang benar-benar ingin bertaubat dari harta yang haram. Ya. Maka kalian bertobat, Allah memaafkannya. Ya, maksudnya itu mungkin terjemahan. Dan tak bisa kita pahami ayat tersebut hanya dengan sekilas memahami terjemahannya. Dan tentu untuk memahami bagaimana mengelola harta haram itu, kita harus melihat pandangan-pandangan ulama fikih. Jadi kalau harta yang diambil secara zolim itu wajib dikeluarkan, wajib dikembalikan. Wajib itu, nggak bisa enggak. Nah, adapun harta-harta yang misalnya dari jual yang haram atau dari pekerjaan-pekerjaan haram dan lain sebagainya, ya tidak mesti dihabiskan, disisakan untuk kebutuhan pokoknya. Jadi nggak mesti sampai dimiskinkan. Iya. Ya. Iya, betul. Pak Junet tadi terakhir, Pak. Ada. Saya pikir ini kalau pertanyaannya seperti ini kaitannya dengan regulasi daripada Kementerian Haji atau dari Kementerian Agama ya. Kalau orang biasanya meninggal, nah saya nggak tahu itu tepatnya dari Kementerian Agama bagaimana. Apakah itu nanti porsinya itu boleh digantikan atau boleh diambil uangnya? Kalau seandainya boleh diambil uangnya, maka uangnya itu bagian dari harta warisan. Ya Pak ya. Tapi ini saya nggak bisa memastikan nih regulasinya bagaimana. Kalau seandainya, ini ceritanya ini kan uang ini sudah didaftarkan. Kan begitu kan Pak? Untuk mendaftar haji. Ternyata meninggal. Nah, bisa saja memang diambil alih oleh ahli warisnya
ahli warisnya lah yang gantian untuk berangkat. Ini biasa. Nah, yang menjadi pertanyaannya terkait yang ditanyakan, ini berarti uangnya mau diambil ini. Nah, ini saya nggak tahu apakah boleh atau enggak. Andai kata boleh, uang ini diambil, maka uang tersebut bagian dari harta warisan. Andai kata boleh, tapi saya nggak tahu apakah boleh atau enggak. Berarti jadi bagian harta warisan. Jadi bagian dari harta warisan. Berarti boleh ya? Ya boleh. Digantikan ke ahli keluarga. Apakah pihak ahli keluarga tadi membagi kepada saudara-saudara? Maksudnya sisa uang orang tua tadi, ya. 50 juta. Ya. Dengan dia berangkat, apakah uang 50 juta tadi ini dibagi kepada saudara-saudara? Ahli waris. Ya karena dia udah jadi harta warisan, mestinya dibagi dulu. Kalau seandainya sepakat untuk tidak dibagi setelah mengetahui masing-masing bagiannya, silahkan kalau mau digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi status harta itu harta warisan. Karena dia harta warisan mesti dibagi secara waris. Kalau seandainya diambil, karena di beberapa kasus itu langsung digantikan. Seperti ada teman kami di MTSN, jadi begitu meninggal mamanya digantikan oleh si anak ini. Jadi si anak tinggal melengkapi kekurangannya. Berarti untuk kasus ini uangnya sempat diambil, begitu ya Pak ya? Uangnya sempat diambil. Karena uangnya sempat diambil, maka itu bagian dari harta warisan. Tetap berangkat. Berarti menggantikan yang meninggal. Ya. Anak ini berangkat sebagai pengganti atau gimana? Berangkatnya sendiri. Oh enggak lah, berarti dia mendaftar haji pakai uang orang tuanya, bukan orang tuanya mendaftar haji kemudian meninggal. Berarti udah digantikan, ya udah nggak masalah. Ya atas nama dia sebagai apanya? Sebagai hajinya, iya. Enggak, karena dia nggak dicairkan dalam bentuk uang. Ini kan kaitannya dengan regulasi daripada Kementerian Haji atau Kementerian Agama. Kalau seandainya ada yang meninggal, maka itu boleh diganti dari salah satu atau pihak keluarganya. Dan itu diambil. Artinya uangnya kan nggak dicairkan. Nah, yang menjadi permasalahan itu kalau uangnya udah diambil, nggak diapakan. Ngerti Bapak? Ini kan berarti diambil jatah keberangkatannya, digantikan. Nah, itu nggak mesti dia keluarkan untuk apanya, untuk ahli waris yang lain. Ya bukan harus ikhlas. Mereka kan mesti berembuk untuk soal siapa yang bakal berangkat. Ya berarti harus dicairkan. Makanya menjawab seperti ini itu harus melihat regulasi dari Kementerian Haji atau dari Kementerian Agama. Setahu saya kalau dari regulasi Kementerian Agama atau Kementerian Haji sekarang itu digantikan langsung. Nah kalau seandainya nggak mau digantikan, maka jadilah ia dalam bentuk uang. Kalau dia udah jadi bentuk uang, maka dia jadi harta warisan. Ngerti Bapak? Jadi kalau dia nggak dijadikan dalam bentuk uang, itu kan bukan dalam bentuk harta. Itu kan jasa. Jasa nggak dibagi secara waris. Apa pula jasa dibagi secara waris? Nah, tapi kalau seandainya uangnya itu diambil, tak ada yang berangkat sehingga dikembalikan oleh kementerian menjadi uang, maka uang itu menjadi harta warisan. Kalau begitu ya dibagi secara waris. Ambil uangnya supaya menjadi harta warisan. Kalau seperti itu,
tak ada dari mereka sepakat siapa yang mau menggantikan orang tuanya, ambil uangnya, maka uangnya itu menjadi harta warisan. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Obat tadi? Ada tadi obat tadi?